Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri dari Pendidikan Geografi kelas 2A dalam mata kuliah Geomorfologi Umum. Nah, saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan organik. Nah, untuk itu mari dengar penjelasan dari saya. Bentuk lahan organik. Nah, bentuk lahan asal organik adalah bentuk lahan atau landform yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentuk lahan terumbu karang, coral reef. Nah, terumbu karang adalah masa endapan kapur atau limestone, di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut, pensekresi kapur atau koral ataupun karang. Nah, koral sendiri adalah koloni dari biota laut yang dinamakan dengan polip. Nah, hewan ini dicirikan memiliki bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Nah, polips hidup optimal di lautan dengan suhu berkisar 20 derajat Celcius dengan kedalaman lebih dari 150 kaki atau 45 meter. Nah, jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama ada fringing reef atau terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi ini berkembang di pesisir pantai pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini terbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati mengelilingi pulau. Contohnya Bunaken, yaitu di Sulawesi. Yang kedua ada Barrier Reef, terumbu karang penghalang. Nah, terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas. Nah, terbentuk pada kedalaman hingga 1000 kaki atau 300 meter. Terkadang membentuk lagoan atau kolom air atau celah perairan. Umumnya karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua yang terputus-putus, membentuk gugus pulau yang terputus-putus. Contoh Batuan Tengah di Bintan Kepulauan Riau, Spermondel Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Banggai Sulawesi Tengah. Yang ketiga ada atol, terumbu karang cincin. Nah, terumbu karang yang berbentuk cincin ini mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Nah, menurut Darwin, terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang dengan kedalaman rata-rata 45 meter. Contohnya Takabone Rate, Sulawesi, Maratua di Kalimantan Selatan, Pulau Dana di NTT, dan juga Mapia di Papua. Bentuk lahan organik bukan hanya terumbu karang saja, tetapi juga termasuk pesisir bakau, mangrove, dan rancan gambut, peatbog. Nah, terumbu karang dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan utama, yaitu terumbu paparan dan terumbu samudra. Kedua tersebut pertumbuhannya diawali dari pertumbuhan koloni embryonik. Salah satu penyebab terjadi kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia. Yang pertama, pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur, ataupun juga pasir. Nah, sedimentasi merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan kemudian mengendap di dasarnya. Dalam prosesnya, sedimentasi ini bisa menurunkan tingkat kecerahan perairan serta menutupi permukaan terumbu karang maupun padang lamun yang berakibat lanjut terdegradasinya ekosistem tersebut. Nah, sedimen ini akan menyulitkan Algae zooxanthellae untuk melakukan fotosintesis dan akhirnya mati dan meninggalkan karang. Dalam kondisi seperti itulah bisa terjadi kerusakan ekosistem terumbu karang yang disebut juga sebagai pemutihan karang atau coral bleaching. Yang kedua ada kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Kerusakan yang disebabkan faktor alam misalnya perubahan suhu air laut, topan, perubahan iklim global, gempa bumi, letusan gunung Merapi, pemangsa, dan juga penyakit. Nah, dampak kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor manusia lebih kronis dan tidak bersifat sementara, yang ada secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, kegiatan perikanan usaha penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, pengambilan bahan peledak, bahan kimia beracun, arus listrik, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti potasium, dan penangkapan yang berlebihan.
Yang ketiga ada sunscreen. Siapa yang tidak tahu sunscreen? Sunscreen ini banyak dipakai kaum perempuan, tetapi sunscreen ini ternyata bisa merusak karang. Kenapa bisa merusak karang? Karena sunscreen ini memiliki kandungan bahan kimia, oksibenzon dan oktinosat. Berdasarkan penelitian para ahli, senyawa kimia tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemutihan atau coral bleaching. Ini merupakan proses di mana sekumpulan karang akan kehilangan warnanya, baik dikarenakan kehilangan pigmen pada ganggang mikroskopis atau zooxanthellae yang hidup bersimbiosis dengan inangnya yaitu polip, atau karena manfaat terumbu karang. Nah, bentuk lahan organik diantaranya terumbu karang. Terumbu karang adalah masa endapan kapur limestone, di mana endapan kapur ini terbentuk dari sekresi biota laut pensekresi kapur. Terumbu karang yaitu sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis alga yang disebut dengan zooxanthellae. Nah, manfaat dari terumbu karang yang langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan seperti ikan karapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, dan batu karang. Kemudian sebagai pariwisata, wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Kemudian yang ketiga, penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Yang kemudian sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan tidak langsung sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang ombak laut serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Selain itu, manfaat lain dari terumbu karang adalah yang pertama, proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dan berkembang biak untuk membentuk seperti kondisi saat ini. Tempat tinggal, berkembang biak dan mencari makan ribuan jenis ikan, hewan, dan tumbuhan menjadi tumbukan kita. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia dengan luas sekitar 600 km persegi. Sumber daya laut yang mempunyai nilai potensi ekonomi yang sangat tinggi sebagai laboratorium alam untuk penunjang pendidikan dan juga penelitian. Terumbu karang merupakan habitat bagi sejumlah spesies yang terancam punah serta kimia raksasa dan penyu laut. Dari segi fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dan erosi abrasi. Struktur karang yang keras dapat menahan gelombang dan arus sehingga mengurangi abrasi pantai dan mencegah rusaknya ekosistem pantai lain seperti padang lamun dan mangrove. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan tentang bentuk lahan asal organik. Semoga bermanfaat, dan apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.